Halo standar semua, kembali lagi di channel ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dari struktur capital, struktur modal. Kemudian kita komparasikan dengan financial structure. Berikut cara untuk mengukur kinerja, parameternya ya, dengan debt ratio dan debt to enterprise value ratio. Oke, itu ya. Terus habis itu kita bahas teori. Nah, ini di chapter ini atau di materi pekan ini memang kita harus tahu atau harus memahami teori-teori di belakang teori-teori di belakang pengertian-pengertian seperti tadi dibilang bahwa bagaimana mencapai struktur modal yang optimal. Itu tuh ada teorinya, ada studinya gitu. Nah, itu yang kita diminta untuk bahas. Setelah kita tahu teorinya, kemudian kita lihat prakteknya di lapangan atau prakteknya di kehidupan nyatanya seperti apa gitu ya, di dalam dunia investasi yang sehari-hari itu bagaimana. Nah, untuk itu maka kembali lagi kita perlu tahu teorinya dulu. Teori yang terkenal di dalam capital structure ini diperkenalkan oleh ini MM bukan Mall Metropolitan ya yang di Bekasi, tetapi dua tokoh terkenal di dalam ilmu finance, yaitu Modigliani. Saya nggak tahu ini spellingnya benar atau enggak, kalau salah dicek aja di Google ya atau di buku. Satu Modigliani dan Miller. Nah, dua orang ini profesor di finance, di bidang finance, di keuangan, dan riset-riset mereka banyak tentang teori-teori keuangan gitu. Nah, salah satu teori mereka, Modigliani dan Miller ini bilang bahwa the level of debt, jadi berapa tingkat atau berapa banyak pinjaman itu tidak berpengaruh, sehingga firm value itu akan selalu tetap. Sekali lagi, Modigliani and Miller bilang bahwa mau meminjam banyak atau mau meminjam sedikit itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya itu artinya NPV atau nilai perusahaan itu tidak terpengaruh. Mau debt-nya itu 70, berarti kan equity-nya 30 ya, atau debt-nya itu 90, equity-nya 10, mau debt-nya dibalik 10, equity-nya 90, itu nilai perusahaan tidak terpengaruh. Ini yang kemudian dinamakan juga dengan independence theory. Nah, ini contoh di Excel ya, yang memberikan pemahaman kepada kita bagaimana teori dari Modigliani and Miller itu dijelaskan. Ini di worksheet ini ceritanya adalah perusahaan itu dibiayai 100% dengan equity. Nah, ini nanti dipahami konteks soalnya ya. Nah, dengan pembiayaan 100% equity, harga stock price-nya $10, outstanding-nya 2 juta, operating income EBIT-nya 2 juta. Terus kalau kita hitung cost of capital-nya itu kita bisa lihat di sini, harga 10, shares outstanding 2 juta, EBIT-nya 2 juta, jadi earning per share-nya, jadi dari EBIT 2 juta dibagi dengan shares outstanding, 2 juta dibagi 2 juta berarti 1 ya. Terus kita hitung cost of capital-nya, cost of capital berarti EPS per price, EPS-nya 1, price-nya 10, 1/10 sama dengan 10%. Ini cost of capital
dengan pembiayaan 100% equity. Nah, si Modigli ini Ann Miller bilang bahwa mau perusahaan itu menggunakan 100% equity, mau menggunakan debt-nya 50-50, 50% debt gitu ya, apakah debt-nya cuma 10%, apakah debt-nya 90%, itu enggak pengaruh. Nah, ini kita ekstrimnya coba ya, nanti kita bandingkan. Ini perusahaan yang menggunakan 100% equity berarti 0% debt. Nanti kita bandingkan dengan ketika perusahaan menggunakan equity 60% dan debt-nya 40% berarti ya. Nah, ini apakah cost of capital-nya sama 10%. Nah, kita sekarang lihat cek contoh equity 60, debt 40 di sebelahnya. Nah, ini ya keterangan soalnya, equity-nya 60%, debt-nya 40%. Ini keterangan kasusnya, silahkan dipahami. Saya langsung ke perhitungan. Jadi di sini ada kebutuhan pembiayaan 20 juta, pinjaman debt-nya tadi disampaikan 40% ya, dengan bunga 6%, berarti sekitar 8 juta, 40% kali 20 juta. Terus kemudian ekuitasnya 60%, 60% kali 20 juta sama dengan 12 juta. Harga sahamnya 10. Saham beredar atau outstanding shares-nya kita dapat dari ekuitas dibagi harga saham. Ekuitasnya di sini 12 juta ya, dibagi dengan 10. Jadi 1.200.000. Tadi interestnya 6%, 6% kali pinjamannya 8 juta sama dengan 480.000. Terus kemudian EBIT-nya diketahui 2 juta. Nih. Nah, dari sini kita tahu laba bersihnya adalah 2 juta dikurangi 480.000, jadi 1.520.000. Kita hitung EPS-nya. Nah, saya gedein aja ya. EPS-nya, earning per share-nya, dari laba bersih dibagi saham beredar. Laba bersihnya 1.520. Ini dibagi dengan saham beredarnya 1.200.000 sama dengan 1,267. Jadi cost of equity-nya, EPS dibagi harga saham ya, EPS-nya 1,267 dibagi dengan harga sahamnya tadi 10, maka kita akan mendapatkan cost of equity 12,67%. Nah, karena tadi kita punya debt, maka kita juga hitung juga proporsi debt-nya ya untuk menghitung WACC. WACC-nya adalah berarti proporsi ekuitas yang 60% kali cost of equity 12,67, terus kemudian proporsi debt-nya 40% dikalikan dengan cost of debt yang 6% ini. Nah, ini kalau kita kalikan 60 kali 12,67 ditambah 40 kali 6 sama dengan 10%. Ini cost of capitalnya 10%. Sama ya dengan yang sebelumnya, cost of capitalnya juga 10%. Ups. Mungkin nanti ada pertanyaan, loh kok yang debt-nya tidak dikalikan 1 minus tax? Ya, ini asumsi di Modigli Ann Miller ini tidak ada pajak. Nah, dari sini terbukti nih bahwa apakah perusahaan dibiayai 100% equity atau dicampur dengan debt,
cost of capitalnya sama. Kalau cost of capitalnya sama, maka firm value juga sama, gitu ya. Nah, demikian penjelasan dari teori Modigliani and Miller. Nah, kesimpulan dari teori Modigliani and Miller ketika kita plot dalam satu bentuk grafik gitu ya. Ini kita bisa lihat di grafik ini. Ini juga ada di buku. Cara membacanya adalah seperti ini. Ini ada sumbu X, debt to equity ratio. Di sumbu Y-nya ada cost of capital. Modigliani and Miller bilang bahwa nggak ada pengaruhnya apakah perusahaan atau proyek dibiayai dengan equity 100% atau ada financing mix dengan pinjaman, dengan debt. WACC-nya itu akan tetap sama gitu. Nah, ini yang dibangun dengan kalau kita lihat di sini asumsi bahwa cost of debt itu besarannya sama berapapun debt to equity ratio, karena dilihatnya bahwa tidak ada kenaikan resiko begitu bagi bagi bond holder. Nah, sebaliknya cost of equity yang hijau ini dia tetap seiring dengan kenaikan debt to equity ratio, besaran cost of equity-nya juga ikut naik gitu ya. Ini yang 2 itu sekitar debt to equity ratio 2 itu sekitar mungkin dekat-dekat 15%, tapi yang 6 itu sudah lebih dari 20%. Nah, kenapa ini terjadi? Karena 2 faktor ini. Jadi ketika debt itu naik, maka makin berisikolah si equity holder. Karena kalau ada likuidasi, sekali lagi posisi dari equity holder itu paling bawah untuk menerima hasil dari penjualan aset. Juga ada faktor kalau ada debt kan berarti bayar interest. Nah, interest dari debt itu tadi akan menurunkan earning per share per dividen, artinya mengurangi return dari equity holder. Maka dari itu cost of equity naik seiring dengan pertambahan debt. Tapi kalau diagregatkan gitu ya, diagregatkan itu apa ya, dijumlahkan begitu, dengan situasi cost of debt yang tetap, cost of equity yang naik, itu uniknya kalau di Modigliani and Miller teori ini WACC-nya itu tetap. Nah, ini yang biru ini WACC ini, dia itu tetap, ini besarannya 10% terus. Padahal harusnya kan enggak ya. Kalau cost of debt tetap tapi cost of equity naik, maka WACC-nya kan juga akan ikut naik karena ada unsur cost of equity yang naik. Tapi ini tidak. Nah, kenapa WACC tidak naik atau tetap dalam hal ini? Karena di sini alasannya. Alasannya adalah ketika cost of equity makin mahal ini ya, makin naik, maka dengan asumsi juga bahwa cost of debt itu tetap, proporsi dari equity yang mahal itu terus akan diturunkan gitu ya. Jadi more expensive equity itu proporsinya akan terus diturunkan. Jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Diperbesar ke debt. Debt-nya makin besar, makin besar, makin besar. Sekali lagi karena cost of equity mahal, jadi dihindari, dikurangi proporsinya, dan kemudian dialihkan ke debt. Karena debt cost of debt-nya itu berapapun yang dipinjam akan tetap sama. Nah, akhirnya ketika kita masukkan ke komponen WACC akan ada adjustment gitu ya, penyesuaian. Jadi proporsi equity-nya turun, COE-nya bukan COE ya, proporsi weighted dari equity kali COE, weighted-nya ini makin turun, beralih ke weighted dari debt
debtnya naik. Nah, ini kan kali COD. COD-nya ini fix, tetap. Akhirnya WACC-nya tetap same gitu ya. Nah, ini yang kemudian digambarkan di grafik ini, garisnya tetap sama. Nah, demikian pembahasan dari Modic Linear and Miller Theory. Kalau masih ada pertanyaan silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.